dimulai dengan adegan seorang ibu dan anak yang turun dari bis ketika hujan turun. Dari awal menonton saja, kita pasti akan tahu bahwa anak tersebut adalah anak berkebutuhan khusus. Anak tersebut bernama In-gyo. Sebenarnya ia bukan lagi anak-anak, namun karena ia berkebutuhan khusus menyebabkan ia selalu bersikap layaknya anak kecil. Sesampainya di rumah, In-gyo langsung terlelap, sedangkan ibunya akan membereskan rumah terlebih dahulu. Setelah memastikan semuanya aman, ia akan tidur di samping In-gyo. Rutinitas pagi pun dimulai. In-gyo membangunkan ibunya agar bisa membuatkannya sarapan, dan In-gyo akan pergi mandi. Namun ketika ibunya melihatnya di kamar mandi dengan sabun yang berantakan, ia langsung memandikannya, bahkan membantunya mencukur kumisnya. Bahkan ia membantu melekatkan baju In-gyo. Ibunya melakukan segalanya seperti mengurus anak kecil. Setelahnya mereka makan bersama. Lagi-lagi seperti halnya anak kecil yang suka memilih makanan, In-gyo pun seperti itu. Ia hanya akan makan ketika ada telur mata sapi. Ibunya pun pergi ke dapur untuk membuatkannya telur mata sapi. Pagi-pagi buta, mereka akan pergi ke toko tempat ibunya berjualan. Di tengah perjalanan, In-gyo tiba-tiba berhenti dan meminta untuk bermain suit. Ibunya yang penyabar itu meladeninya hingga mereka tiba di toko. Sesampainya di toko, ibunya merasa pusing. Ia pun mengajak In-gyo untuk pergi ke apotik. In-gyo menolaknya. Ibunya pun akhirnya meminta agar In-gyo tidak pergi kemana-mana selama ia pergi. Namun In-gyo tidak menggubrisnya. Setelah ibunya pergi, ia juga pergi ke sebuah TK untuk melihat seorang guru perempuan baru di sana. Film ini memperlihatkan kasih sayang seorang ibu ke anaknya, walaupun anaknya berkebutuhan khusus, seperti ibu In-gyo yang sabar merawat anaknya. Mereka juga selalu bercanda bersama, makan bersama, bahkan bernyanyi bersama. Keduanya tidak dapat dipisahkan, kecuali oleh maut yang tidak dapat dihindari. Malam harinya, kakak In-gyo, Nuna, datang untuk meminjam uang kepada ibunya. Namun ibunya tidak memberikannya karena merasa anak tertuanya itu telah lupa dengan keluarganya sendiri sejak menikah. Namun dari perspektif Nuna, ia melakukan itu karena tidak ada lagi yang bisa diandalkan. Ibunya selalu memberikan segalanya untuk In-gyo. Di lain tempat, In-gyo yang sedang bermain dengan keponakannya merampas uang jajan keponakannya lalu dibelikan minuman olehnya. Ketika ia sedang minum, ia melihat 3 orang laki-laki yang memakinya bodoh. Ia dalam keadaan setengah sadar, lalu memukul 3 orang itu sampai babak belur, hingga mereka harus dibawa ke kantor polisi. Ibu In-gyo langsung mendatangi kantor polisi setelah mendengar beritanya. Namun ibu 3 orang itu meminta pertanggungjawaban. Mereka tidak rela anaknya babak belur seperti itu. Ibu In-gyo pun meminta maaf kepada mereka karena kelalaiannya itu semua terjadi. Mereka pun memaafkan In-gyo dan urusan selesai. Setelahnya, mereka pulang dan In-gyo langsung beranjak tidur. Ibunya seketika ingat ke masa In-gyo dan Nuna masih kecil. Mereka pernah bermain bersama di sebuah pantai. Wajah bahagia pun terpancar dari wajah mereka bertiga. Pagi harinya, ketika ibu In-gyo ingin menyiapkan sarapan, tiba-tiba ia merasa sangat pusing. Ia pun merasa akhir-akhir ini badannya berbeda. Akhirnya, ibunya memutuskan untuk memeriksakan diri ke rumah sakit. Ia didiagnosis memiliki tumor otak stadium 3 yang jika dioperasi sekalipun, harapan hidupnya tidak tinggi. Jika tidak dioperasi, paling lama akan bertahan 1 tahun dan paling cepat 6 bulan. Dan itu tentu membuatnya khawatir dengan In-gyo. Ia tidak bisa melakukan apapun sendirian dan selalu mengandalkan ibunya. Karena mengkhawatirkan In-gyo, ibunya mulai mencari cara agar In-gyo bisa mandiri.
Ia mulai mencari institusi yang bisa menampung anaknya. Namun ketika sampai dan melihat-lihat, ibunya merasa tidak tega meninggalkan Ingyo di sana. Tidak boleh keluar hingga ada keluarganya yang menjenguk. Sedangkan ia mencari institusi penampung karena hidupnya yang tidak lama lagi. Akhirnya ibunya memutuskan untuk melatih Ingyo agar bisa hidup mandiri. Ia mengajarinya memasak, cara naik bus yang benar, bahkan mencarikannya pekerjaan di sebuah toko kue yang memang karyawannya berkebutuhan khusus semua. Awalnya tentu Ingyo menolak dan merasa kesusahan. Namun berkat kerja keras dan kesabaran ibunya, Ingyo akhirnya berhasil memasak telur mata sapi kesukaannya dengan sempurna. Ia bahkan sudah mulai mengerti cara naik bus dari rumah ke tempat kerjanya. Untuk keperluan sehari-hari seperti memasak dan mencuci, ibunya telah memberi label ke semua barang agar Ingyo paham cara memakainya. Hingga pada akhirnya ia bisa melakukannya sendiri tanpa bantuan ibunya. Namun suatu hari, ketika Ingyo sedang bekerja dan melayani pelanggan, tiba-tiba ia merasa dibilang bodoh oleh pelanggannya. Ia pun memukul pelanggan itu. Padahal yang sebenarnya terjadi, pelanggan itu tidak mengatakan apapun. Itu hanya ada di dalam pikiran Ingyo saja. Ternyata itu semua berawal dari suatu kejadian ketika Ingyo kecil. Saat itu ibunya dalam keadaan berduka. Ketika sedang menangis, Ingyo datang membawa segelas susu. Namun susu itu jatuh dan gelasnya pecah. Ibunya yang sedang emosional memakinya dan bilang bahwa dia adalah anak yang bodoh. Dan hal itu berdampak besar bagi Ingyo dewasa. Ibunya sangat merasa bersalah ketika telah membuat Ingyo merasa selalu dibenci orang-orang. Untuk memperbaiki hal itu, ibunya membantunya untuk bersosialisasi. Dimulai dengan memberikan salam kepada orang lain. Awalnya Ingyo menolak karena merasa malu. Namun akhirnya ia menjadi suka sekali menyapa orang lain. Suatu hari, Ingyo pergi ke TK untuk melihat guru perempuan itu lagi. Ketika sedang memandangnya dari kejauhan, ia ketahuan oleh orang tua murid. Para orang tua itu menganggap Ingyo mengincar anak-anaknya. Ingyo yang merasa ketakutan pun lari. Ketika ia sedang berlari, ia melihat guru dan anak TK itu hampir tertabrak mobil. Ia langsung melompat ke jalan untuk menyelamatkan mereka. Untungnya mereka semua selamat. Ibunya yang mengetahui hal itu marah kepada Ingyo karena melakukan hal bodoh. Namun Ingyo merasa ia melakukan itu karena cinta. Ibunya yang merasa khawatir meminta guru itu agar ketika Ingyo menyatakan perasaan kepadanya, guru itu menolaknya dengan kejam. Akhirnya tiba saat Ingyo menyatakan perasaannya. Guru itu menolak dan bilang bahwa dia sudah punya pacar. Sebagai gantinya, ia mengajak Ingyo untuk menjadi temannya. Ingyo pun senang akan hal itu. Hingga akhirnya pada suatu pagi, Ingyo membangunkan ibunya, namun ibunya tak kunjung bangun. Ingyo yang mulai panik menelepon kakaknya, dan ibunya segera ditangani oleh dokter. Ibunya bangun setelah 2 hari tak sadarkan diri. Namun ia harus tetap dirawat di rumah sakit demi kesehatannya. Ingyo pun sudah bisa melakukannya sendiri. Namun suatu hari ia kembali berulah. Tangannya terluka karena memegang oven tanpa sarung tangan. Ia melakukan itu agar ibunya bisa pulang dan merawatnya kembali. Akhirnya ibunya pun pulang dan menemui Ingyo. Perlahan-lahan ia memberi pengertian kepada Ingyo tentang kematian agar Ingyo paham seseorang yang sudah mati tak akan bisa kembali lagi walau ia meminta dengan cara apapun. Ibunya pun bilang bahwa tak lama lagi ia akan mati. Dan Ingyo tidak bisa menerimanya. Ia terus-menerus meminta agar ibunya tidak mati. Keesokan harinya, ibunya mengajak Ingyo untuk pergi ke pendeta agar ia bisa lebih paham mengenai kematian dari sudut pandang agama. Dan akhirnya Ingyo pun makin paham tentang kematian.
Sebelum menuju ending, ada adegan ketika mereka semua berkumpul. Ibunya, Nuna, Ingyo, dan anak Nuna. Mereka bernyanyi bersama untuk merayakan ulang tahun ibunya. Mereka juga saling bertukar kado. Dan ibunya juga memberikan sebuah sweater hangat kepada mereka. Sweater lucu berwarna merah yang ia rajut sendiri. Sweater sebagai tanda perpisahannya agar mereka selalu mengingatnya bahkan ketika ia sudah tiada. Di suatu pagi yang cukup cerah ketika Ingyo ingin berangkat kerja, ibunya meminta untuk pergi bersamanya ke suatu tempat. Ternyata ibunya mengajaknya pergi ke pantai yang pernah mereka kunjungi 20 tahun yang lalu. Tempat di mana mereka bermain dan tertawa bersama. Tempat di mana ibunya menggendong Ingyo hingga terlelap. Dan sekarang Ingyo yang menggendong ibunya hingga ibunya menghembuskan nafas terakhir. Dan di hari pemakaman ibunya, semua orang bingung karena ia tidak menangis. Justru ia terus tersenyum sambil memandang foto ibunya. Di saat terakhirnya, Ingyo melambaikan tangan sambil tersenyum. Ternyata itu adalah permintaan terakhir ibunya dan Ingyo mampu mengabulkannya. Film ini ditutup dengan keseharian Ingyo setelah ibunya meninggal. Ia bisa menjalani hidupnya dengan baik, walau seringkali ia merindukan sosok ibunya. Tanpa syarat untuk memberinya, tanpa berharap kembali dari dirimu, tak ada manusia sesempurna cintanya. Itulah dia manusia bernama ibu. Jika kalian suka dengan video ini, maka like, komen, dan share ya. Neng Angel pamit dulu, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.